Shalom anak-anak, selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 9 semester ganjil bersama saya Ibu Acuy. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari Ibu akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu, kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Sebentar kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami bersama dengan anak-anak kami kelas 9. Berkati kami sepanjang pembelajaran ini ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, untuk pertemuan kita kali ini kita akan belajar mengenai gereja yang hidup di dunia. Baik, untuk kompetensi dasar 3.1, memahami karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan 3 contoh nyata pelayanan gereja terhadap masyarakat di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat membuat ringkasan pelayanan sosial Pendeta Dr. Martin Luther King, Jr. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan bentuk kesaksian gereja di dunia. Indikator yang pertama menyebutkan 3 contoh nyata pelayanan gereja terhadap masyarakat. Yang kedua, membuat ringkasan pelayanan sosial Pendeta Dr. Martin Luther King, Jr. Yang ketiga, menjelaskan bentuk kesaksian gereja di dunia. Kita akan masuk ke dalam materi gereja yang hidup di dunia. A. Gereja yang memberitakan. Dalam kehidupan persekutuan orang Kristen selalu ditandai oleh pemberitaan atau khotbah yang disampaikan oleh pendeta, guru Injil, penginjil, penatua, dan lain-lain. Dalam bahasa Yunani, tugas yang mereka laksanakan itu disebut kerugma atau pemberitaan. Yang disampaikan oleh gereja dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4, Petrus memberitakan tentang siapa Yesus itu, apa makna kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Di dalam kebaktian sekarang, pemberitaannya berupa khotbah yang berisi penghiburan untuk jemaat yang sedang berduka cita, atau pengajaran tentang bagaimana menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, atau tentang tanggung jawab orang Kristen dalam kehidupan di masyarakat dan bagaimana menjalin hubungan dengan orang-orang lain yang berbeda keyakinan dan lain-lain. B. Gereja yang bersekutu. Bagaimana bentuk ibadah yang dilakukan orang-orang Kristen perdana? Jemaat Kristen mula-mula menata peribadahan mereka sesuai dengan tata ibadah orang Yahudi. Tata ibadah ini disebut dengan liturgi, yang dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani, leiturgia. Kata leiturgia dalam bahasa aslinya mengandung banyak arti, antara lain pelayanan militer, atau pelayanan imam berupa kurban dan doa kepada Tuhan, dan persembahan untuk menolong orang-orang miskin. Selain itu, Kisah Para Rasul melukiskan bahwa mereka hidup dalam sebuah persekutuan yang saling berbagi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 47. Kehidupan yang saling berbagi ini dilakukan oleh orang-orang Kristen untuk mengenang kematian Tuhan Yesus. Sebab di dalam kematiannya itu Yesus membagikan kehidupannya dengan kita manusia. Inilah yang digambarkan oleh Kisah Para Rasul, bahwa orang-orang Kristen perdana ini memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran. Perjamuan ini mengingatkan mereka akan persekutuan yang erat antara Tuhan dengan para murid. Inilah yang disebut sebagai persekutuan atau koinonia di dalam bahasa Yunani. Kata koinonia sendiri mengandung arti yang jauh lebih mendalam daripada sekedar persekutuan. Sebab dalam kata ini terkandung makna persekutuan, berbagi, dan hubungan yang sangat erat. C. Gereja yang tidak membeda-bedakan. Kisah Para Rasul melukiskan kehidupan umat Kristen perdana yang indah.
Mereka tidak egois, melainkan membagi-bagikan harta mereka kepada semua orang dan hidup dengan secukupnya, sehingga setiap orang dapat hidup dengan kecukupan. Tidak mengherankan apabila dalam ayat 47 dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Tidak ada pembeda di antara mereka. Orang-orang dari kelas atas bergabung dengan mereka yang dari kelas bawah. Dalam Galatia pasal 3 ayat 28, Paulus mengatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dengan demikian, ketika Paulus mengatakan bahwa di dalam Kristus tidak ada orang Yahudi atau Yunani, hamba atau orang merdeka, laki-laki ataupun perempuan, maka persekutuan gereja semestinya menjadi sebuah komunitas yang ideal, cerminan manusia yang dibebaskan, dipersatukan dan diperdamaikan oleh Yesus Kristus. Kita akan melihat perjuangan pendeta Dr. Martin Luther King. Pendeta Dr. Martin Luther King dia adalah seorang tokoh pejuang hak asasi manusia dari Amerika Serikat. Dia berjuang untuk hak-hak orang kulit hitam yang tidak dianggap sebagai manusia yang setara dengan orang-orang kulit putih karena mereka adalah keturunan budak. Bentuk kesaksian gereja di dunia. Ada beberapa catatan yang menarik tentang aktivitas beberapa gereja di berbagai wilayah di tanah air dan di dunia. Yang pertama, kita melihat gereja Protestan di Indonesia bagian barat atau yang disingkat dengan GPIB. Gereja ini menampung sebanyak 1.150 pengungsi pada banjir besar di Jakarta pada tahun 2014. Gereja Kristen Indonesia atau GKI membantu para korban tsunami di Aceh yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 yang tahun yang lalu. Ketiga, Ketua Sinode Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua, Pendeta Albert Yoku, dia mengatakan semua gereja harus memberikan pendidikan kepada kaum laki-laki dewasa agar tidak melakukan hubungan seks yang beresiko seperti misalnya dengan pelacur. Yang keempat, gereja-gereja dan relawan berperan aktif dalam membantu orang-orang yang terkena tsunami di Kepulauan Mentawai pada Oktober 2010 yang lalu. Yang kelima, Dewan Gereja-Gereja Sedunia menyerukan agar gereja-gereja dilengkapi dengan pelayanan untuk menolong kaum perempuan yang rentan terkena penyakit HIV. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang kegiatan pembelajaran. Biarlah apa yang sudah kami pelajari bersama-sama boleh kami pahami dan kami mengerti dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sebagai wujud pelayanan kami kepada gereja. Biarlah melalui itu semua kami boleh menjadi saluran bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus.